Recording berarti direkam ya. Oke, selamat malam semuanya. Kita nggak bisa tunggu biar nanti yang lain menyusul. Ibadah kita udah lewat 15 menit, tapi nggak apa-apa, kita bisa ngobrol-ngobrol walaupun jarak jauh, tapi nggak terasa ya. Rasanya semua menjadi seperti kita di gereja gitu ya. Puji Tuhan. Selamat malam kepada Bapak Pendeta Nathanael yang sudah hadir dari sebelum jam 7 ya Om ya, sudah hadir ya. Tapi nggak bisa masuk. Iya. Belum dibuka. Karena PPKM jadi nggak bisa diajak makan sate babi ya. Oke. Lain kali. Waduh, Ya. nanti deh, nanti gampang. Iya. Puji Tuhan, salam sehat buat semuanya, tetap semangat. Saya tahu yang malam ini ada di ibadah Zoom adalah orang-orang yang bergairah ya, yang punya passion, mau selalu bersekutu dengan Tuhan untuk kita dikuatkan dan diberkati, terlebih lagi di tengah-tengah zaman yang mungkin kita tidak pernah pikirkan bahwa kita akan ada di zaman yang seperti saat ini kita alami ya. Kita nggak tahu kapan berakhir. Kalau kita dengar orang-orang pinter katanya bisa 2 tahun lagi, ada yang bisa bilang selama 5 tahun kita akan terus seperti ini. Kita juga nggak mau terlalu terpaku dengan keadaan ini, tapi apa yang bisa kita jalani, kita jalani. Nggak bisa ibadah di gereja, kita puji Tuhan dengan teknologi yang canggih pun seperti sekarang ini kita bisa ibadah Zoom. Maka itu kita harus membiasakan diri di ibadah Zoom pun kita menikmati ibadah ini. Makanya saya bilang harus pakai baju rapi, rambut disisir rapi, duduk yang rapi, supaya kita betul-betul ibadah, bukan lagi kumpul-kumpul gitu ya, tapi betul-betul ibadah seperti di gereja. Dan puji Tuhan, kalau setiap Kamis kita boleh kumpul begini selama PPKM sampai nanti gereja dibuka, kita belum tahu kapan, kita akan terus menikmati hadirat dan berkat Tuhan. Dimanapun kita berada, keadaan apapun, kita harus tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu omnipresent. Di mana-mana dia ada. Ya, puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Saya akan buka dulu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Engkau Allah yang hadir di rumah kami masing-masing. Ketika pada malam ini kami satukan hati kami, satukan roh kami, satukan iman kami. Kami sepakat mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Keadaan zaman memang tidak menentu. Dan kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tetapi hari ini, yang masih bisa kami jalani, kami mau beriman terus kepada Tuhan dan kami mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya dalam keadaan siap sedia, di dalam keadaan berjaga-jaga, kami tetap ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat ibadah pada malam ini. Baik Samuel Panjaitan yang akan memimpin puji-pujian, Engkau urapi dia Tuhan. Pakai dia, pakai suaranya, pakai permainan gitarnya untuk menjadi berkat pada malam ini bagi kami semua. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Engkau urapi Bapak Pendeta Nathanael yang akan memberikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Allah, isi hati Tuhan kepada kami, supaya kami makin bertumbuh, makin beriman, dan makin berkobar-kobar api Pantekosta itu di dalam hati kami, sehingga kami tidak pernah mau menjadi redup ataupun padam api itu. Terima kasih Tuhan, dengan kekuatan yang daripadamu, kami boleh selalu ada di dalam setiap jam-jam ibadah. Kami berdoa buat internet yang kami gunakan. Semua yang memakai internet di rumahnya masing-masing, Allah kuduskan supaya tidak ada gangguan. Kami bisa beribadah dengan tenang karena Tuhan campur tangan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua yang sudah hadir.
maupun yang belum hadir, kami percaya segera mereka akan hadir untuk menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami buka ibadah pada malam ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Samuel Panjaitan. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, keluarga Pelegar Shekinah, selamat malam Tante Nila, selamat malam Om Nathanael. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa hadir dalam ibadah Pelegar Shekinah. Saya percaya Tuhan akan melawat kita, kerinduan kita Tuhan akan perhitungkan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi baik. Katakan karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan janji jadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Katakanku sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau hebat Tuhan, perbuatanmu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami muliakan
tinggikan namamu, Kau hebat Tuhan, Kau luar biasa. Kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Bang Sam, sorry. Ke-mute, Bang. Sorry, Bang Sampan ke-mute. Hanya di dalamku selamanya, di dalamku selama-lamanya, katakan di dalamku selama-lamanya, di dalamku penyakit kami, masalah kami. Engkau yang utama, Engkau yang paling besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Tuhan bersorak-sorai. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Keluarga Sekinah, siapa hari ini Bapak Ibu yang merasa galau atau sedih, boleh kasih tangan. Yang hari ini bersuka cita karena ada Yesus dalam hidupnya, boleh angkat tangan Bapak Ibu, lambaikan tangannya. Saya percaya Tuhan Yesus berjalan beserta dengan kita. Dia ada beserta dengan kita 24 jam dalam sehari. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, manis rasanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Ku berjalan serta Tuhan. Dia pimpinku sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam, ku berjalan serta
jalan dalam duka, jalan selamanya berjalan. Ku berjalan serta Tuhan, yakin pintu sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam, berjalan serta Tuhan berjalan. Ku berjalan serta Tuhan, yakin pintu sepanjang jalanku. Ku berharap siang dan malam, berjalan serta Tuhan, berjalan serta Tuhan, berjalan serta Tuhan. Haleluya. Jalan serta dengan Yesus manis rasanya. Amin, Bapak Ibu, pasti amin. Walaupun mungkin ada tantangan atau pergumulan atau doa-doa yang belum dijawab, saya percaya ujung-ujungnya kita pasti menang. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti di akhir pujian dengan kasih Kristus nanti Bapak Robi Tarigan berdoa untuk firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
telah siap, hatiku masih siap, Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan hadirat-Mu Tuhan, segala kebaikan Tuhan bagi kami semua, jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Tuhan pelihara kami dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami Haleluya. dapat beraktivitas yang kami aktivitas luar, yang kami bekerja dari rumah juga Tuhan. Kami merasakan cinta kasih kemurahan Tuhan selalu ada Amin. bersama Amin. kami. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang tetap ada kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Walaupun kami masih dalam suasana pandemi, kami dapat tetap beribadah memuji besarkan nama Tuhan. Kami Haleluya. bersyukur Tuhan dengan segala fasilitas yang kami bisa pakai. Kami tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kami dapat memuji besarkan nama Tuhan. Kami dapat bersyukur walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap dapat memuji besarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, nyanyian kami, sorak-sorai kami, tepuk tangan kami naik ke hadirat Tuhan, nama Tuhan Amin. Sang. Amin. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini melalui ibadah virtual ini Tuhan. Kami mau diberkati oleh firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu, Pendeta Nathanael Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami semua jemaat Tuhan, dapat kami dengarkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Tante Nila. Ya, silakan Om Nathanael. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara. Sepanjang pandemi ini, baru sekali ini kita ketemu. Dan itu berarti sudah lebih dari 16 bulan kita tidak ketemu. Saya bersyukur karena saya bisa kembali ke Jakarta dengan segala selamat. Tanggal 18 Maret 2019, saya ada di Manado untuk mengikuti sebuah pertemuan tingkat nasional dari pimpinan-pimpinan sekolah Alkitab se-Indonesia yang dibuat oleh GPDI. Itu terakhir kalinya saya ketemu dengan Biro atau Departemen Pendidikan Majelis Pusat almarhum Pendeta Rudi Makal. Ya. Pulang dari sana tanggal 21, saya tiba di Jakarta, lalu saya dicegat sama anak-anak, tidak boleh masuk dulu dan sebagainya. Ibadah harus rekaman dan sebagainya. Waduh, itu betul-betul bikin saya jadi shock begitu ya. Ini ada apa? Nah, nggak taunya saudara, hari Seninnya bandara ditutup, semua ditutup. Puji Tuhan saya sudah balik ya saudara-saudara ya. Jadilah saya bisa tiba dengan segala selamat. Tapi beberapa saudara-saudara yang masih tinggal di Manado, ya apa boleh buat, mereka tidak bisa pulang. Rasanya itu pengalaman yang begitu mendebarkan gitu ya. Baiklah, segera saja kita membuka Alkitab kita. Ada satu tema yang diberikan kepada saya yang diambil dari sebuah ayat. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Bunyinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mencoba membuka lagi catatan yang pernah ada.
Ya, saudara-saudara, karena seingat saya pernah melayani di GPDI Babakan, di ibadah Sekinah, dan membahas ayat ini. Seingat saya begitu. Jadi waktu saya buka, saya lihat catatannya, benar. Saya pernah melayani, dan saudara-saudara tentu masih ingat, saya menjelaskannya secara gramatikal. Apa itu jangan kendor, apa itu rohnya tetap menyala-nyala, dan bagaimana itu melayani Tuhan. Itu semua saya udah jelasin, saudara-saudara. Jadi, ketika saya dapat tema ini, saya membuka catatan lama, sekaligus saya merefleksi untuk hal-hal baru. Nah, karena itulah malam ini saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara, teks ini tidak lagi berdasarkan gramatikalnya seperti yang biasa saya lakukan untuk saudara-saudara, tapi sekarang saya ingin menjelaskan dari latar belakang peristiwa yang terjadi dengan kita dan yang terjadi dengan orang-orang di Roma. Catatan saya yang pertama, saudaraku, menjelaskan seperti ini. Jemaat di Roma ini bukanlah jemaat yang dirintis dan dilayani atau dibuka oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya, saudara-saudara, ikatan emosionalnya tidak terlalu kuat. Meskipun pada bagian-bagian lain dari nanti kalau saudara membaca teks-teks dalam Roma, Paulus sangat ingin bertemu dengan jemaat yang ada di kota Roma ini. Tetapi saudaraku, dari sekian banyak tulisannya Paulus, maka surat Roma ini menjadi sebuah catatan tersendiri. Di situ banyak sekali hal-hal yang bersifat teologis dibahas. Di situ banyak sekali kebenaran-kebenaran diungkap. Di situ banyak sekali kaitan-kaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bahkan di situ juga dibahas tentang kehidupan praktis orang-orang Kristen di abad-abad awal. Jadilah ini menjadi lengkap. Nah, catatan-catatan tadi itulah yang ketika terjadi peristiwa kanonisasi atau menyusun kembali kitab-kitab perjanjian baru, maka surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus itu ditaruh nomor 1. Sekalipun dia bukan urutannya. Ya, kalau saudara lihat urutannya dalam sejarah penulisannya, itu bukan Paulus. Maksudnya bukan di nomor 1. Tapi kalau saudara baca dari semua suratan Paulus, dia ditaruh di nomor 1. Nah, karena berbagai alasan-alasan tadi. Kenapa seperti itu, saudara-saudara? Nah, jemaat di Roma ini unik, saudara-saudara. Kenapa unik? Yang pertama adalah kulturnya. Nah, saudara-saudara, setelah kerajaan Yunani jatuh oleh kerajaan Romawi, maka pengaruh Yunani tidak langsung hilang. Ada banyak filosofi, ada banyak hal-hal baik yang terus berlanjut. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, hal yang berhubungan dengan pengetahuan, teknologi, terus berkembang pada zamannya. Di era kerajaan Romawi itu. Orang tidak lagi menggunakan bahasa Yunani, tapi orang menggunakan bahasa Latin. Itu sebabnya kalau saudara membaca semua resep obat-obatan ditulis dalam bahasa Latin. Catatan-catatan tentang biologi dan sebagainya, karena di era itulah semuanya muncul. Jadi saudara, secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, mereka berada dalam
sebuah zaman yang luar biasa canggih. Bersamaan dengan itu, saudara-saudara, Roma ini punya daya tarik sendiri, saudara-saudara. Kenapa Roma punya daya tarik sendiri? Karena kalau orang menjadi warga negara Roma, dia mendapatkan privilege. Dia menjadi warga negara kelas 1, bukan warga negara kelas 2. Nah, itu sebabnya orang dengan berbagai cara berusaha untuk mendapatkan kewarganegaraan Roma. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya mereka mendapatkan privilege itu. Jadilah kita kemudian membaca sebuah peristiwa. Misalnya, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Ketika terjadi huru-hara di Filipi, dan Paulus kemudian ditangkap, didera, dan dimasukkan ke penjara, orang belum tahu bahwa itu adalah warga negara Roma. Yang diperoleh bukan karena beli. Yang diperoleh bukan karena proses naturalisasi. Bukan. Tapi itu warga negara atau kewargaan negara yang diperoleh karena kelahiran. Jadi dari orang tuanya, dia sudah warga negara Roma. Nah, itu sebabnya kalau kita kemudian membaca dalam peristiwa itu, waktu Paulus mau dilepas diam-diam, saudara-saudara, Paulus bilang sama semua pembesar di situ, lu jangan main-main sama gue ya. Lu gue tahu warga negaranya beli, tapi gue warga negara bukan naturalisasi, bukan beli, tapi dari keturunan. Nggak bisa orang dibebaskan begitu saja. Nah, gemparlah Filipi, saudara-saudara. Lalu orang minta maaf kepada Paulus. Tapi supaya kasusnya tidak menjadi isu nasional, Paulus kemudian dilepas diam-diam. Tapi sejak itu, orang-orang di Filipi tahu bahwa Paulus bukan orang biasa. Nah, info ini nyampe ke orang-orang yang ada di Roma. Itu sebabnya jemaat yang ada di Roma itu respect sekali. Paulus ternyata bukan sekedar orang biasa. Dalam artian dia memang orang Yahudi, tapi dia juga berwarga negara Romawi karena faktor kelahiran. Dan seterusnya, saudara. Jadi itu catatan kedua perihal pelayanan Paulus di Roma. Nah, sekarang catatan saya yang ketiga. Apa saja yang dibahas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma? Nah, saudara-saudara, dalam catatannya semuanya menjadi sangat lengkap. Catatan yang paling penting, saya sebut saja, karena yang kita bahas malam ini adalah catatan yang terdapat dalam pasal 12. Mengapa pasal 12 ini kemudian menjadi penting, saudara-saudara? Karena di pasal 12 itu, saudara-saudara, diawali dengan mempersembahkan tubuh sebagai satu persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, ini pemahaman baru, saudara-saudara, yang belum pernah dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Kenapa? Karena di Romawi orang juga beribadah. Orang juga mempersembahkan korban. Tetapi persembahannya, ibadahnya itu dalam tanda kutip dicampur. Dengan apa, saudara-saudara? Dengan ritual-ritual yang bersifat seksual, juga ritual-ritual yang bersifat penyembahan berhala. Nah, kalau kemudian Paulus datang dengan dengan konsep bahwa orang beribadah itu harus mempersembahkan korban hidup,
kudus, dan berkenan. Maka itu adalah sebuah konsep baru. Karena mereka juga beribadah, mereka juga mempersembahkan, tapi kerap persembahannya bukan berkaitan dengan sesuatu yang hidup. Bukan berkaitan dengan sesuatu yang kudus, dan bukan berkaitan dengan sesuatu yang sejati. Nah, saya berhenti dulu di situ ya, saudara-saudara. Setelah dia menjelaskan berbagai hal itu, saudara-saudara, ada satu poin penting lagi yang Rasul Paulus sampaikan, masih di pasal 12. Itulah perihal bagaimana orang harus mengalami metamorfosa. Ya, yang dalam bahasa Paulus disebut berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi Paulus tidak semata-mata menyentuh hal-hal yang sifatnya physically, hal-hal yang sifatnya nilai-nilai, tapi sekarang dia juga masuk, saudara-saudara, ke hal-hal yang sifatnya spiritual lebih dalam. Apa itu, saudara-saudara? Itulah yang disebut dengan pembaharuan budi. Kenapa? Karena dari sinilah orang nanti dapat membedakan. Apa yang dibedakan, saudara-saudara? Yang dibedakan adalah bagaimana mereka bisa tahu ini kehendak Allah dan bukan. Ini baik atau tidak. Ini berkenan atau tidak. Bahkan nyaris apa yang sempurna bagi Tuhan, itu bisa dikerjakan. Nah, setelah semua ini diuraikan, saudara-saudara, orang kemudian berpikir, wah, kalau begitu Paulus cuma membahas hal-hal yang sifatnya rohani. Paulus hanya membahas hal-hal yang sifatnya ibadah. Tapi ternyata tidak. Paulus tidak hanya sampai di situ. Ia kemudian membahas tentang bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang Romawi yang sudah percaya Yesus itu mampu menjalani kehidupan kekristenannya dengan baik. Bila saudara-saudara perhatikan, maka nanti setelah pasal 12, saudara-saudara, dia bergeser ke pasal 13, itu bukan lagi perihal bagaimana orang bersikap terhadap sesamanya, tapi sudah bagaimana orang bersikap kepada pemerintahnya. Jadi memang lengkap banget ini tulisan Paulus di Roma. Ya, itu catatan saya yang ketiga. Jadi Paulus tidak saja mengajarkan hal-hal yang sifatnya rohani, tapi juga kehidupan kekristenan yang praktis, plus kehidupan berpolitik atau bersosial dalam bermasyarakat. Jadi Paulus sedang membangun Christianity Civil Society. Kehidupan kekristenan dalam masyarakat luas. Jembatannya atau penghubungnya itu ada di Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21. Nah, kita nggak bahas semua ya, saudara-saudara ya. Kita bahas yang ayat 11 aja. Oke? Nah, 3 catatan tadi, saudara-saudara, saya berharap akan menolong kita untuk kita bisa lebih memahami, lebih mengerti apa yang sedang terjadi pada masa itu. Sehingga di masa kini kita tidak menjadi dalam tanda kutip agak bingung. Yuk. Pertama sekali yang terjadi di jemaat di Roma itu adalah perubahan mindset. Tadi saya sudah menyinggung pembaharuan budi. Pembaharuan budi, saudara-saudara, itu bukan sekedar bagaimana orang mengerti kehendak Allah
apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna, yang nilainya makin lama makin bagus. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Perubahan budi itu juga menyangkut mindset atau menyangkut pola berpikir. Sekarang, sadar atau tidak, saudara-saudara, kita berada dalam satu dunia yang selama 18 bulan ini mau nggak mau orang dipaksa harus berubah. Saudara boleh suka, saudara boleh nggak suka, harus berubah. Sampai ada orang stres, saudara-saudara, pakai bikini di jalanan, saudara-saudara bawa pamflet begitu, akhirnya ditangkap polisi yang sekarang lagi diproses, saudara-saudara. Waduh, itu lagi viral itu ya. Saya dapat berita itu, wah, masa sih? Iya, udah saking stresnya katanya. Jadi dia stres, dia bawa pamflet, pakai bikini, diupload, saudara, terus dihapus lagi. Wah, belum sempat lihat, saudara-saudara ya. Nah, maklumlah, pendeta telat infonya kalau yang begitu-begitu ya, saudara-saudara. Oke, lanjut. Nah, hal yang pertama, saudara-saudara, yang saya mau saudara mengerti dari Roma pasal 12 ini adalah perubahan mindset, saudara-saudara. Sadar nggak, saudara, bahwa pandemi itu sudah mengubah mindset kita? Sesuatu yang nyata sekarang menjadi bias. Nyata menjadi tidak nyata. Sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Bahasa kerennya, saudara-saudara, sesuatu yang real sekarang berubah menjadi virtual. Ya, nyaris, saudara-saudara, orang udah nggak mau pegang duit lagi. Saya kaget, saudara-saudara, karena satu kali karena banyak waktu di rumah, saudara-saudara, ngajar juga nggak usah datang ke kampus, jadi banyak di rumah. Ke rumah-rumah jemaat juga belum tentu jemaat mau nerima, saudara-saudara ya. Jadi kita telepon-teleponan, video-videoan. Nah, satu kali, saudara-saudara, saya harus bersih-bersih. Nah, waktu saya bersih-bersih itu, kebongkarlah, saudara, yang namanya kaset-kaset. Waduh, saudara-saudara. Istri saya bilang, ini kaset sudah nggak ada alatnya, mau diputar di mana? Ya sudah, akhirnya saya simpan. Nanti saya bilang sama istri saya, kalau sudah normal, saya akan bawa ke Jalan Surabaya untuk dijual. Siapa tahu banyak yang suka. Ya, biasa yang jadul-jadul begitu, barang-barang jadul dijualnya di Jalan Surabaya. Tapi Jalan Surabaya kan lagi ditutup di Menteng situ. Ada satu kaset waktu saya buka, itu adalah kasetnya Christine Hakim, Badai Pasti Berlalu. Tapi saya nggak mau ngomong Badai Pasti Berlalu. Saya ngomong Eros Jarotnya. Nah, Eros Jarot itu nggak kemana-mana, saudara-saudara. Ya, dia nggak kemana-mana, tapi dia pegang uang, saudara-saudara. Uang yang real. Nggak tahu dia terima uang dari mana. Sejak itu dia kena COVID. Jadi waktu dia share ke beberapa orang, kemudian share itu masuk, saya kaget juga. Bisa ya? Uang menjadi sarana penularan COVID. Ya terserahlah, saudara-saudara. Saya bukan ahlinya. Tapi itu menyadarkan orang, saudara-saudara, bahwa ternyata bisnis hari ini, perdagangan hari ini, penjualan hari ini, transaksi hari ini, saudara-saudara, semuanya sudah berubah. Saudara harus ingat, pandemi mengubah mindset. Ini akan menjadi sebuah tantangan yang serius, saudara-saudara. Mengapa? Karena mula-mula kami ibadah rekaman. Waduh, itu stresnya juga parah, saudara-saudara. Ibadah rekaman itu stresnya parah. Nggak boleh salah sedikit. Diedit lagi, diulang lagi, diedit lagi, diulang lagi.
Untuk satu khotbah yang 30 menit itu bisa 3 hari, saudara-saudara. Waduh, stres saya. Saya bilang ini kalau begini nih, wah, mendingan live lah. Nah, saudara-saudara, lalu setelah direkam, di-share ke jemaat. Jadi kalau jemaat ditanya, ibadah enggak? Ibadah lah Om, kan Om udah bagi linknya. Saya nggak bisa lihat, saudara-saudara. Lu mau jujur, lu mau bohong, mana gua tahu. Namanya dikirim ke YouTube, gitu ya, saudara-saudara. Yang saya lihat, ya apa namanya, yang nonton banyak, begitu. Tapi akhirnya saya pikir, waduh, nggak bagus. Saya gunakan Zoom, saya gunakan Google Meet, seperti kita hari ini. Jadi kalau ada orang bilang, saya ikut ibadah Om, di mana? Di YouTube. Gua nggak buka YouTube ya, berarti lu bohong. Gitu. Ketahuan, saudara-saudara ya. Nah, mindset itu berubah. Roma pasal 12. Itu begitu, saudara. Perubahan mindset. Tapi di Roma pasal 12, perubahan mindset bukan karena pandemi. Tapi karena orang percaya Yesus. Nah, sekarang ini orang buat percaya Yesus, buat orang bertobat kan susah ya, saudara-saudara. Zaman udah begini. Ya sudahlah, Tuhan izinkan pandemi lah, biar orang benar-benar bertobat ya, saudara-saudara ya. Oke. Berikutnya, saudara-saudara. Masih berhubungan dengan Roma pasal 12. Kalau sudah jadi seperti ini, maka saudara-saudara, sadar atau tidak, saudara-saudara, hal-hal yang lama akan tergerus atau tergeser. Lalu kita akan berhadapan dengan sesuatu yang baru. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita konsisten? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bisa nggak kita konsisten, saudara-saudara? Beberapa orang udah mengeluh sama saya. Om, WFH itu ternyata nggak enak. Kenapa? Jam kerjanya overtime. Jam kerjanya overtime. Jadi situasinya benar-benar berubah. Pertanyaannya sekarang, bisa nggak kerajinan kita, ketekunan kita, kesungguhan kita nggak berubah, saudara? Ini zamannya udah berubah, saudara. Bisa nggak itu tidak berubah? Nah, itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, saudara-saudara. Karena nilai-nilai lama akan tergerus dan semuanya akan berubah, saudara-saudara. Orang yang tadinya berdagang tidak pakai online, sekarang harus pakai online. Kalau tidak, dia akan ketinggalan dan nggak ada yang beli. Semuanya sedang berubah. Dan saudara, saya beritahu ya saudara, perubahan ini akan mengantarkan kita pada satu titik. Titik di mana nanti Antikris itu datang, semuanya sudah ready. Tapi saya nggak mau singgung itu dulu. Saya masih mau di Roma 12 ini. Nah, berikutnya, saudara-saudara. Ayat itu kemudian berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Apa yang dimaksud dengan biarlah rohmu menyala-nyala? Saudara-saudara, ada yang berkata, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu berkobar-kobar. Biarlah karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam dirimu itu berkobar-kobar. Tapi ada juga yang berkata, itu bukan Roh Kudus, tapi itu adalah roh kita, semangat kita, gairah kita. Oke lah, nggak apa-apa. Dua-duanya bisa digunakan. Tapi, tahukah saudara apa yang sebenarnya sedang terjadi? Yang sebenarnya sekarang terjadi, saudara-saudara, adalah karena tadi mindset-nya sudah berubah, nilai-nilai sudah tergerus, saudara-saudara, maka metode
dan pendekatan harus berubah. Saudara, kalau orang berkata, saya kerja keras banting tulang, udah lewat, saudara. Sekarang orang tidak cukup hanya kerja keras, orang harus juga smart working, kerja dengan cerdas. Nah, masalahnya sekarang adalah, ini kalau ibadah model begini, saudara-saudara masih bisa semangat nggak? Saudara-saudara masih bisa menikmati nggak pertolongan Tuhan? Saudaraku, saya belum pernah kejadian ya, saudara-saudara ya. Tapi di era pandemi ini mengajarkan saya tentang sesuatu yang berbeda. Saudara, saya mendoakan rumah baru. Jadi justru di era pandemi ini jemaat bisa beli rumah baru, saudara. Tadinya ngontrak, terus dia bisa beli rumah baru. Dan waktu saya berdoa, saya tidak datang ke tempat itu. Saya doakan dari jauh, saudara-saudara, pakai video call. Kemudian saya bilang, tiap-tiap ruangan tolong disorot, tolong di ini, tolong di ini, tolong di ini, tolong di ini, tolong di ini. Nah, saudara, tadi kalau saudara perhatikan, Ibu Nila berkata begini, Tuhan itu omnipresent. Dia maha hadir. Saudara tahu, saya diberi kepekaan waktu itu diberi kepekaan untuk bisa menyebutkan tempat-tempat ini. Tolong saya doanya agak lama. Kenapa? Karena begini. Saya tidak tahu rumah itu sebelumnya, saudara. Nanti saya dapat cerita setelah selesai doa baru dapat cerita. Apa artinya, saudara? Artinya melalui virtual pun, kalau Tuhan bekerja, semua bisa kelihatan, saudara. Itu dahsyat, saudara. Nah, sadar nggak, saudara? Ini bisa menambah semangat kita untuk melayani. Ini bisa menambah semangat kita untuk mengiring Tuhan. Tapi tidak jarang, saudara-saudara, ini juga bikin orang jadi lemes, saudara-saudara. Ya, ini juga bikin orang jadi lemes. Kenapa orang lemes? Nggak enak ah. Ada jemaat, saudara-saudara, dia bilang, nggak enak ah, ibadah begini, nggak enak. Satu kali dia sakit, saudara-saudara. Saya bilang, maaf ya, kalau sakitnya model begini, gembala nggak bakal datang lah. Ya, gembala juga kasihan sama yang sakit. Gembalanya nggak apa-apa, yang sakit bisa terpapar nanti. Oke. Jadi bagaimana caranya, Sus? Saya suruh istrinya tumpang tangan. Saya bilang sama istrinya, bagian-bagian yang sakit kamu tumpang tangan. Apa yang terjadi, Sus? Istrinya kaget, suaminya juga kaget. Kenapa? Karena hari itu si suami merasakan jamahan tangan Tuhan. Sampai dia bilang, oh ternyata bini gue bisa juga ya kalau berdoa begini. Ya, siapapun bisa, saya bilang. Nah, jadi saudara-saudara, mindset kita berubah. Hal-hal lama tergerus, saudara-saudara. Tapi kita sekarang ada metode baru, ada pendekatan baru. Nah, masalahnya sekarang masih semangat nggak melayani? Ya, tadi Bapak Samuel Panjaitan semangat melayani, saudara-saudara. Sampai lupa mic-nya ke-mute, saudara-saudara. Jadi kita sempat hilang, makanya diketik tuh, Bang, suaranya hilang, Bang. Saya kasih usul, bisa nggak dibuka sama adminnya? Gitu. Nah, saudara-saudara, pendekatan kita berubah, metodenya berubah, semuanya berubah. Tapi yang saya mau kasih tahu, saudara, kuasa Tuhan itu tidak berubah, mujizatnya tidak berubah. Sudah lebih dari 1 bulan ini, saudara, kami berdoa.
Jadi satu kali ada satu sesi saya sampaikan kepada jemaat karena memang Tuhan suruh, ya sudah. Sampaikan kepada jemaat untuk mereka mendengar atau melihat penglihatan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, selesai saya khotbah, 2-3 hari kemudian ada jemaat yang telepon. Oh, mau ngomong takut. Kenapa Tuhan kasih saya penglihatan seperti ini? Saya bilang, apalagi? Tapi saya harus berdoa. Dan bukan cuma sekedar berdoa, saya harus berpuasa tanggal sekian. Ya. Jadi penglihatannya itu di tanggal 20. Tanggal 27 dia harus puasa. Lalu waktu dia doa, dia puasa, saudara-saudara, dia mendapat penglihatan lagi. Dia telepon lagi ke saya. Oh, penglihatannya seperti ini. Waduh, saudara-saudara, saya blank. Saya blank, saya nggak ngerti. Saya blank, saya nggak ngerti. Oh, dia yang dapat penglihatan kok. Saya disuruh artiin gitu ya. Itu kayak Daniel aja, saudara-saudara. Nebukadnezar yang dapat penglihatan, Daniel suruh ngertiin, itu kan susah ya, saudara-saudara. Saya blank, bener-bener blank. Tapi saya bilang begini, kamu doa lagi. Saya tahu itu belum titik akhir. Kamu doa lagi. Nah, saudara-saudara, dia doa lagi. Waktu dia doa lagi, dia dapat berita, saudara. Kakak iparnya kena COVID. Dan kakak iparnya komorbid. Itu nggak perlu waktu lama, saudara. Hanya dalam hitungan hari, 2 atau 3 hari. Kakak iparnya lewat, saudara. Nah, tibalah saatnya pemakaman itu dilakukan, saudara. Karena pasien komorbid dan COVID, maka pelaksanaan ibadahnya melalui Zoom. Apa yang terjadi, saudara? Waktu pertama kali di-shoot, tempat yang dilihat itu adalah tempat yang Tuhan kasih lihat ke jemaat itu. Jadi di sepanjang ibadah itu dia nangis terus. Kenapa? Karena dia belum mampu untuk mengerti maksudnya. Tapi saya kemudian berkata, sudah. Karena saya nggak lihat, saya nggak paham, tapi saya tahu ada maksud Tuhan yang baik. Jadi saudara-saudara, tempat yang dia lihat itu, pegunungan yang dia lihat itu adalah pegunungan tempat kakak iparnya dimakamkan. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhan masih berkarya. Metode boleh berubah, pendekatan boleh berubah, tapi semangat kita, roh Kudus yang ada di dalam kita, roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, roh kita juga tidak boleh berhenti. Kita harus tetap semangat. Coba saudara ketik itu di chatnya. Semangat gitu ya. Supaya tahu saudara bahwa saudara merespon. Saya ketik nih saudara. Semangat. Oke, lanjut. Bagian terakhir sekarang. Ini bagian layanilah Tuhan. Saudara-saudara, saya agak kesulitan di sini. Kenapa saya sebut agak kesulitan, saudara-saudara? Begini, di teks yang ditulis Paulus, itu tidak ditulis lengkap, saudara-saudara. Ditulisnya hanya KRS, Kappa, Rho, dan Sigma. Nah, karena huruf ini hanya 3,
maka orang punya dua persepsi. Apakah artinya kurios, yang Tuhan, artinya Tuhan, atau artinya adalah kairos, yang artinya waktu. Jadi saudara-saudara, bagian ini ditafsirkan atau dipahami dengan dua pengertian, sama seperti tadi roh itu. Ada yang mengatakan ini adalah Tuhan. Karena itulah disebut layanilah Tuhan. Versi lembaga Alkitab seperti itu. Tapi di versi yang lain disebut pergunakanlah waktu yang ada. Saya tidak mengatakan harus mana yang dipakai. Buat saya dua-duanya bagus dan dua-duanya baik. Jadi saya mengartikannya begini saja, saudara-saudara. Di waktu yang terbatas ini, mari kita gunakan kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya bertemu dengan banyak orang, dan banyak orang juga yang kecewa, saudara-saudara. Kenapa kecewa? Dulu dia mau jadi ushers, dulu dia mau jadi ini, jadi pokoknya aktif lah, mau melayani Tuhan. Sekarang nggak bisa. Mau jadi usher di mana? Nggak bisa. Dulu disuruh jadi kolektannya susah. Sekarang boro-boro jadi kolektan. Susah, saudara-saudara. Sadar atau tidak, saudara-saudara? Hari-hari ini ada banyak kesempatan yang sudah kita lewatkan. Waktu-waktu yang Tuhan beri untuk kita bisa melayani itu sudah lewat. Gak ada lagi. Dan ketika banyak orang berkata, Om, kasih dong saya kesempatan melayani, kasih dong saya kesempatan. Mau melayani apa? Coba. Main musik. Di gereja terbatas, saudara-saudara. Nggak boleh berkerumun. Mau ini terbatas. Mau ini terbatas. Nah, ayat itu berkata, layanilah Tuhan. Tapi versi yang lain berkata, pergunakanlah kesempatan yang ada. Nah, saya mau mengatakan seperti ini. Saudaraku, hari ini ketika mindset berubah, ketika pola-pola lama sudah mulai tergerus dan diganti dengan pendekatan-pendekatan baru, metode-metode baru, saudara-saudara. Sadar nggak, saudara, bahwa banyak orang yang galau, saudara-saudara. Ya, ini kalau kerja kayak begini terus bagaimana ini? Ini kalau jualan kayak begini terus bagaimana? Semuanya ada dalam kegalauan. Semuanya ada dalam tanda kutip. Tidak tahu harus berbuat apa. Nah, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa adalah kalau di dunia yang sedang galau, di dunia yang sedang tidak jelas, di dunia yang semuanya masih berubah-ubah ini, Tuhan kasih kita waktu untuk melayani. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa berbuat bakti. Tuhan kasih kita kesempatan untuk melakukan banyak hal. Saudara-saudara, jangan lewatkan kesempatan itu. Karena nanti saudara akan kecewa. Seorang teman, saudara-saudara, dia berkata begini sama saya. Katanya, saya sudah kangen, pengen ngopi bareng di CP. Seperti kita nongkrong di Starbucks, apa di Excelsior Cafe situ. Enggak ngapa-ngapain, cuma nongkrong, ngopi, ngobrol, makan cookies sedikit. Rasanya enak sekali-kali ya, Nathanael ya. Apalagi udah lama kita nggak ketemu.
Ini udah setahun lebih loh, Nathanael. Iya. Apa yang terjadi, saudara? 2 hari kemudian dia berpulang dan tidak sempat ketemu lagi sama saya. Itu artinya, saudara-saudara, waktunya terbatas. Kesempatannya tidak banyak. Nah, kalau saudara masih punya waktu, kalau saudara masih punya kesempatan, ayat itu berkata, layanilah Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara, hari-hari ini rasanya duduk di kaki Tuhan lebih nyaman, ya, saudara-saudara, ketimbang waktu-waktu sebelumnya. Hari-hari ini, saudara-saudara, orang yang kepingin beribadah di gereja itu, waduh, rasanya keinginannya sudah begitu memuncak. Tapi belum boleh. Kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan dari situasi atau dari ayat ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita tidak boleh kendor, saudara-saudara, meski mindset-nya berubah. Kerajinan tetap rajin, ketekunan tetap tekun, meskipun pola-pola yang lama tergerus diganti dengan hal-hal baru. Yang kedua, saudara-saudara, tetap semangat, saudara-saudara, meski metode ibadahnya beda, pendekatan ibadahnya beda, tetap semangat, jangan kehilangan gairah, saudara-saudara, ya. Yang terakhir, saudara-saudara, coba kita belajar menemukan Tuhan di tengah-tengah kegalauan. Kita belajar menemukan kesempatan di tengah-tengah waktu yang semakin mepet ini. Kalau kita sudah menemukannya, maka kita akan bisa melayani Tuhan dengan baik. Doa saya kepada Tuhan, saudara-saudara, jangan kendor, tetap semangat, gunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan kepala. Saya minta AG itu Aiguan ya, Ibu Mila ya. Ada tadi namanya AG gitu. Iya AG. benar Om. Aiguan. Oke. Saya minta dia berdoa. Mari Aiguan berdoa. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa, satukan hati. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di sorga. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang panjang sabar, yang penuh kasih melimpah bagi umat-Mu, yang tetap berseru kepada Tuhan yang tak henti-hentinya dan yang tak pernah kendor, yang punya roh menyala-nyala kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini yang telah menjadi berkat bagi kami Tuhan. Engkau mengingatkan kembali, walaupun dalam kondisi yang tidak menentu saat ini, walaupun mindset boleh berubah, sistem kehidupan boleh berubah, tetapi kami telah melihat bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah bagi umat-Mu. Dan seharusnya kami juga tidak boleh berubah. Bahkan seharusnya kami harus lebih dekat dan lebih lagi percaya kepada Tuhan. Membangun hubungan kepada Tuhan dengan lebih erat lagi. Sehingga kami boleh menikmati janji-janji penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang hadir pada malam hari ini dalam ibadah online kami ini telah diberkati dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami mau menyerahkan itu semua hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh kasih, dan penuh sayang itu Tuhan Yesus. Memberkati kiranya Om Nathanael yang telah memberkati kami pada malam hari ini, berikan kekuatan, kesehatan bagi Om Nathanael dan keluarga, dan pelayanannya. Walaupun tetap diadakan ibadah online
ataupun doa-doa online, biar mujizat-Mu terus dinyatakan lewat pekerjaan Om Nathanael dan lewat umat-umat-Mu yang dimanapun berada, bahwa mujizat Tuhan terjadi atas kami semua jika kami percaya dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dan kami mau menyatakan bahwa firman-Mu ya dan amin bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Enggon gemuk. Udah kangen ya Om? Iya. Udah lama. Iya, Efek nggak kamera lihat. kali Om. Efek Apa? kamera Om. Oh, efek kamera. Om Nathan, terima kasih banyak Yo, ya terima buat kasih, berkat Tuhan firman berkati. Tuhannya. Kami keluarga Sekinah sangat diberkati. 1 bulan ini kita pakai tema ini udah 4 kali dengan versi yang masing-masing memberkati. Luar biasa firman Tuhan ya. Haleluya. Sebelum saya doa penutup, kita nanti akan berdoa buat doa syafaat ya. Kita mau berdoa buat Alton, Dina, dan Algen ya, yang harus isoman, tapi dengan gejala ringan. Kita percaya Tuhan akan campur tangan untuk menolong, melindungi, dan menyembuhkan keluarga Alton. Kita berdoa buat Erin dan Putri yang sedang hamil, supaya sehat ibu dan bayinya. Di dalam keadaan pandemi ini tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan, supaya Tuhan tolong. Oh, Algian, namanya Algian bukan Algen ya. Ya maaf, Algian. Terus nanti kita juga berdoa untuk tema ini yang kita angkat untuk masa pandemi ini, biar itu tertanam ya di kepala kita, di benak kita, di pikiran kita, di hati kita gitu. Setiap kita rasa udah kendor doanya, ibadahnya, langsung kita ingat ayat ini. Oh iya, aku nggak boleh kendor. Harus bernyala-nyala untuk melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan gitu ya. Terus nanti hari doakan, saya tergerak mau berdoa online 1 minggu 1 kali. Kita keluarga Sekinah akan doa online. Saya pikir saya nggak adakan jam 7, tapi kita akan adakan jam 8 malam. Jam 8 malam karena kita udah makan, kita udah siapkan semua, mungkin anak-anak semua yang mau belajar udah kita atur. Kita doa 1 minggu 1 kali. Saya harap banyak yang bisa ikut. Ya, kita penting sekali untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita semuanya kuat. Supaya kita semuanya boleh doakan buat Merly, Tante Isoman. Merly itu istrinya Norton. Ya, jadi COVID itu bukan aib, ya. Jadi kita nggak usah takut dan malu, supaya kita bisa saling mendoakan. Saya juga sudah kena, sudah sembuh. Saya nggak malu, malah saya umumkan saya COVID. Kita perlu bantuan doa orang-orang supaya kita kuatlah menghadapi semuanya. Oke, nanti doa ini akan kenapa? Udah. Nanti doa syafaat ini saya minta Ibu Eva. Ibu Eva berdoa untuk doa syafaat. Jangan lupa berdoa untuk kesehatan kehamilan Erin dan Putri, Alton, Dina, dan Algian, serta Merly yang isoman. Supaya Tuhan tolong ya. Mamanya Jaka, puji Tuhan, makin hari makin sehat. Papanya juga Jaka semua sudah negatif. Dan juga Mama Bui juga semakin hari semakin sehat. Mama Bui itu juga mujizat Tuhan ya. Udah dalam keadaan yang begitu lemah, Bui kebingungan, Tante bilang kalau bisa jangan bawa ke rumah sakit. Tapi Bui bilang nggak bisa Tante, keadaannya lemah banget, nggak mau makan, harus ke rumah sakit.
Kata saya ya udah kalau memang harus seperti itu. Tapi nanti kalau nggak mau ke rumah sakit, kita panggil aja suster diinfus di rumah. Dan Bui bawa ke rumah sakit menolak karena dikatakan mamanya hasil cek darahnya semua bagus. Jadi harus isoman di rumah. Itu cara Tuhan memang ajaib gitu ya. Akhirnya panggillah satu orang nakes dari rumah sakit, terus diinfus mendingan, mau makan dan akhirnya sehat ya. Papanya Purwanto, Pak Yusuf Effendi juga udah sehat sebetulnya ya, tapi memang hasil PCR-nya masih positif jadi belum boleh pulang. Terus terakhir ada pengentalan darah gitu ya. Tapi puji Tuhan itu rumah sakit umum cukup teliti menangani Pak Yusuf ya. Kita doa buat Ati yang ada di Medan supaya Tuhan juga lindungi dia sehat terus. Tadi sore jam 3 sudah dimakamkan ibundanya di Medan ya. Eva akan berdoa. Mari semuanya berdoa, jangan ada yang live ya, ibadah kita belum selesai. Mana Eva? Ya, mari Ya. kita bersatu teman-teman. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan, kami satukan hati kami mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan isoman di rumah. Buat Alton dan Dina, serta anaknya Algian, Tuhan tolong. Biar mereka boleh tetap bersyukur kepada Tuhan, karena apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah lepaskan tangan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Buat Merly, suami Norton juga, Tuhan juga menolong tengah-tengah hari-hari yang harus dilalui. Isoman di rumah, biar Tuhan yang tolong, tetap ada dalam pikiran dan hati yang bersyukur, lalu dekat kepada Tuhan, supaya imunitas kami boleh terus bertumbuh, hati yang bersyukur, hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, seperti Engkau juga sudah bekerja bagi kami yang sudah mengalami mujizat Tuhan dalam menghadapi penyakit ini Tuhan. Kami juga percaya Engkau juga akan menolong saudara-saudara kami yang lain. Kuasa yang sama, Tuhan yang ajaib, yang perkasa, akan melakukan mujizat-Mu bagi kami, anak-anak-Mu, yang menaruh harap dan percaya sungguh kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang lain yang dalam pemulihan, buat Om Yusuf, papanya Purwanto, buat mama papanya Jaka, buat mamanya Abuy, buat teman Susi, istri Dr. Febri. Tuhan juga pulihkan, mereka disembuhkan dengan sempurna. Bilur-bilur-Mu kuasa menyembuhkan. Kau sudah menanggung segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Biar kesembuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menolong buat Juriati yang di Medan, yang dalam keadaan kedukaan. Biar Tuhan tolong semuanya, Kau hiburkan kehilangannya. Apanya Tuhan, biar Tuhan yang membalut kesedihannya, biar ganti dengan sukacita surga yang dari Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat Putri dan Erin yang dalam keadaan
hamil mengandung. Biar Tuhan yang tolong, supaya menguatkan ibu-ibu muda ini dan janin yang dikandungnya boleh tumbuh dengan sehat dalam pemeliharaan Allah, sehingga sampai saatnya melahirkan, ibu dan anak ini boleh dalam perlindungan Allah, mereka boleh menikmati kasih Tuhan dalam masa-masa kehamilan. Ada pemeliharaan Allah yang luar biasa. Anak-anak keturunan ilahi akan terlahir, dan mereka boleh menjadi penerus-penerus iman di keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini sembahyang kami. Juga kami berdoa buat tema yang sudah dipilih diangkat untuk tahun mendatang. Biar Roma 12 ayat 11 ini boleh menjadi rema dalam kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam tindakan kami sehari-hari. Biar kami tetap melayani Tuhan selama masih ada kesempatan. Biar roh kami tetap menyala-nyala, kerajinan kami tidak kendor. Tuhan yang memberikan kami semangat, dan kami juga mau melatih diri kami untuk terus semangat di dalam melayani Tuhan. Juga buat kerinduan Tante Nila akan mengadakan doa online setiap hari Senin jam 8, biar kami boleh rindu juga berdoa bagi siapapun yang memerlukan doa-doa kami. Karena inilah yang pelayanan yang dapat kami lakukan di masa pandemi ini Tuhan. Masih ada waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami, dan kami mau melayani lewat doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami. Kami percaya Engkau mendengar dan sudah menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita nanti. Samuel Panjaitan, tolong naikkan satu pujian dulu. Ku bersyukur sebab kau baik. Nanti Om Nathanael akan doa penutup dan doa berkat.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami malam hari ini. Meski kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami percaya Roh-Mu hadir di rumah tangga kami, di tempat kami masing-masing. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Berkati terus pelayanan Shekinah, berkati para pengurus, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati kami seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah kami malam hari ini. Teruslah berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, membuat kami tetap semangat, kami tidak kendor, kami memanfaatkan waktu yang ada untuk kami pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pulihkan kami yang letih, sehat-sehatkan kami, pelihara terus kami dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah doa, ibadah Shekinah kami malam hari ini. Amin. Selamat malam, saudaraku. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Pak Panjaitan, terima kasih sudah bermain musik. Puji Tuhan. Coba semua tolong nyalain kameranya, nanti difoto sama Yosep. Yosep tolong difoto. Om Nathan jangan live dulu ya. Ya, oke. Ko Freddy nyalain 3 kali fotonya ya. Iya. Ko Freddy Ayo. mana Ko Freddy nih? Iya nih, Tresia, Robertku. Freddy Hah? lagi minum kali. Freddy lagi minum, ditunggu 1 detik. Nggak tahu nih. Hah? Udah siap. Ya. Oke. Udah tersenyum. Jangan ada yang Senyum ya. cemberut. 1, 2, 3. Yang kedua kali. Ganti gaya. Yang kedua kali siap. Siapa nih yang belum nyalain ya? 1, 2, 3. 1 lagi. Sarang. Siap ya. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Thank Tuhan. you semuanya. Iya. Eva ganti gaya terus ya. Iya dong, 3 kali. Kalau 5 kali. Ganti gaya lagi ya. Iya, Enggak ganti posisi, Pak. Ke belakang, Pak. keren. Tukeran. Oke, Tante selamat sehat, malam, Om. Bapak, Ibu. Sehat-sehat. Kami sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan.